Akhirnya episode 1. Iya, akhirnya kita bisa upload di episode 1 ini. Dan seperti judulnya ya, hari ini kita mau bahas tentang apa? Decafe. Yeay. Tentang kehidupan kita selama kita kuliah di cafe ya. Yes. Dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin lagi mau pilih jurusan kuliah, atau bisa sharing-sharing juga buat yang lagi kuliah galau, jurusan gitu, DKV. Pengen kuliah apa? Mungkin ini bisa membantu buat kalian yang lagi galau juga. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mau mulai membicarakan tentang kuliah ini. 1, 2, 3. Kalau gue ya, awalnya gue tuh bingung jujur, nggak tahu mau kuliah apa, dan waktu itu memang DKV nggak se-naik daun sekarang. Kayak lebih populer jurusan ekonomi, lebih populer jurusan-jurusan lain gitu ya. Awalnya juga gue nggak tahu DKV itu apa, dan gue cuma memikirkan bahwa gue kuliah nggak mau ada hitungan, nggak mau masuk ekonomi, walaupun gue IPS. Setelah kita cari-cari, terus ada orang kampus yang suka datang ke sekolah juga gitu ya untuk presentasi, dan akhirnya kita coba untuk minta formulir ke tempat kita kuliah waktu itu, dan akhirnya waktu itu gue daftar bareng sama lo juga. Kalau gue awalnya memang gue kan cita-cita nih ya, gila. Cita-cita gue dari SMP itu jadi desainer. Pernah tuh ada suatu saat dimana gue diminta buat cerita untuk cita-cita gue jadi apa. Nah, setelah gue cerita, jadi cita-cita gue jadi desainer, ternyata guru gue nyaranin buat harus lebih spesifik lagi, karena desainer itu banyak. Jadi ada desainer fashion designer, ada interior designer, ada jadi arsitek, ada desain grafis. Dan dulu tuh dibilangnya tuh desain grafis, bukan DKV kan. Nah, kenapa gue pengen jadi desainer itu gue ngelihat dari cici gue. Cici gue dulu pernah sekolah desain di Singapura. Banyak yang gue pertimbangin sampai akhirnya gue masuk ke DKV. Jadi sebelumnya tuh gue pengen masuk ke jurusan kriya. Cuman kayaknya untuk kedepannya gue tidak bisa menemukan arahnya gitu. Jadi kayak maksudnya prospek kerjanya gitu. Prospek kerjanya gue nggak tahu. Nah, akhirnya gue milih DKV karena DKV ini mungkin nanti kedepannya bakal bisa kepake gitu. Dan DKV itu nanti kedepannya bakal dibutuhin sama semua orang. Ternyata sampai sekarang benar gitu. Kalau gue ceritanya gitu sih. Nah itu tadi kenapa alasan kita pilih DKV, dan akhirnya kita masuk DKV tahun 2015 di satu kampus universitas di Bandung ya. Yes. Ekspektasi gue tentang DKV, pertama, gue mungkin gak akan survive karena gue gak bisa menggambar sama sekali. Dan yang kedua, gue berpikir bahwa DKV itu mungkin udah ada masuk ke dunia digitalnya, karena gue juga udah baca brosur segala macem. Dan gue di situ posisinya sudah pernah pakai software Corel. Jadi gue merasa kayaknya gue bisa bagian ini, tapi gue kayaknya gak akan bisa survive karena gue gak bisa menggambar gitu loh. Sama sih. Kalau gue juga sebenarnya ekspektasi gue pas masuk ke DKV nih ya, pas gue belajar, kayaknya gue bisa gambar tapi nggak bagus gitu, kayak cuman gambar-gambar simple gitu doang gitu. Tapi lo tahu kalau DKV itu bakal menjurus ke arah teknologi, maksudnya dia bakal pakai laptop lah, bakal Iya. Lo udah tahu. Iya. Oh, awalnya berarti gue, kayaknya ini gue pakai laptop terus nih. Oke. Ya kan? Gitu. Awalnya gue pakai laptop terus, ternyata nggak semua pakai laptop, kan? Tuh pertama. Ya itulah ekspektasi kita, ya, mulai dari bisa nggak bisa ngegambar, terus DKV itu ngapain, kita sama sekali ngawang. Gue sih lebih ngawang karena Tere punya cici, kalau gue kan anak pertama dan gue nggak tahu DKV itu apa. Dan for your record juga, di keluarga gue nggak ada yang kuliah DKV sebelumnya. Sebenarnya nih ya, cici gue juga kayak nakut-nakutin gue, tau gak sih? Oke. Jangan masuk sana karena katanya
banyak begadang katanya gitu Oh kan. iya, betul banget. Nanti nggak tidur, tugasnya nggak beres gitu. Itu mungkin stereotip orang Ya, itu- juga ya. Ya, Oke, selanjutnya ini intermezzo dulu ya, sebelum akhirnya nanti kita akan ngomongin tentang kehidupan kita selama kita kuliah di kafe. Kita intermezzo dulu, kita mau ngomongin sebenarnya dari gue kecil sampai gue SMA itu gue tidak pernah berikut organisasi di sekolah. oke. OSIS gue nggak pernah ikutan, dan gue nggak pernah pengen mau ikut organisasi karena itu tuh kayak ngeganggu jadwal gue. Waktu itu kan gue masuk IPA, jadi gue nggak mau jam gue belajar itu terganggu gitu sama organisasi dari OSIS gitu. Nah, setelah gue masuk ke kampus, kayaknya gue butuh berorganisasi gitu untuk sekarang ini. Jadi gue memutuskan untuk kayaknya cobain dulu aja. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya gue nggak kuat, gue nggak akan ikutan lagi gitu. Kalau gue kehidupan organisasi gue itu tidak sebatas hima sebenarnya. Jadi baru 3 atau 4 hari masuk kuliah itu gue tiba-tiba dikontak sama kakak kelas. Karena gue ikutan ini ya, waktu itu gue daftar UKM fotografi. Waktu itu gue masuk UKM fotografi, gue gue dikontak sama ketua UKM-nya, dibilang ini sebenarnya agak menjebak dan gue nggak tahu gimana hal ini bekerja gitu ya. Jadi akhirnya gue bilang iya, dan akhirnya gue diseret untuk masuk ke sebuah organisasi gitu, dimana mereka lagi mengadakan acara lomba fotografi buat kayak semacam open house di kampus gitu. Jadi itu organisasi pertama gue bahkan sebelum gue masuk hima, dan itu terjadi dalam seminggu gue masuk kuliah, bener-bener hari pertama kita belajar di situ, tiba-tiba gue udah masuk organisasi. Dan gue lumayan kayak, dan lu juga bilang ke gue kayak, katanya nggak mau masuk organisasi tapi lu udah ada acara lagi. Gue tuh kaget loh waktu itu ya. Hah? Terus tiba-tiba lu jadi keliling-keliling kampus gitu. Hah? Lu ngapain, kata gue. Udah sedih banget. Dan akhirnya dari situ gue mulai kayak merasa bahwa kayaknya lingkungan kuliah itu tidak seburuk yang gue ekspektasikan. Maka dari itu akhirnya gue berniat lah ya untuk masuk hima. Itu tadi kehidupan organisasi kita. Selanjutnya adalah kita mau mulai cerita tentang awalnya, mulai dari awal semester 1 ya. Ya, semester 1. Di semester 1 sebenarnya kita diajarin dari dasar banget ya, cara menggambar gitu. Jadi kita diajarin dari nol banget. Dari mulai bikin garis, bayangin, dari mulai bikin garis. Iya, betul. Terus bikin gradasi. Iya. Pakai pensil. Iya. Itu gue bete setengah mati. Bener. Gila, itu tugas yang bikin gue nggak tidur selama 1 hari. Tugas nggak tidur sama sekali. Gue bergadang. Iya, betul. Terus udah gitu pas dikumpulin ternyata gak dinilai dong sama sekali. Oh my god. Betul. Gila, gue gondok setengah mati dong. Betul. Dan di semester awal-awal mungkin bisa dibilang gue lebih banyak bergadang di semester awal-awal. Karena kayaknya kalau di semester awal kayaknya kita kan baru beradaptasi gitu, jadi kita nggak tahu tugasnya bakal kayak gimana. Terus banyak juga tugas-tugas kelompok gitu kan. Dan di semester awal-awal tuh tugas-tugasnya tuh semua belum ada yang pakai komputer, kita belum nyentuh komputer, manual semuanya. Semua masih manual, semua masih pakai tangan. Di semester 2 kita udah mulai pegang komputer ya, 1 mata kuliah kalau nggak salah, yang di lab kom, yang di lab kom itu. Oh iya, tapi itu kayak cuman ngedit. Ya, kita baru diperkenalkan lah ya sama yang namanya software yang nanti mungkin akan kita pakai ke depannya. Baru setelah itu kita masuk ke yang namanya benar-benar desain komunikasi visual gitu. Di situ di semester 3 ya kalau nggak salah, kita baru dapat pelajaran benar-benar DKV-nya tuh di semester 3. Pokoknya semester 1 itu full kita pakai fisik aja, maksudnya masih pakai tangan. Semester 2 itu kayak peralihan, sampai ke semester 3 juga masih ada pakai tangannya juga. Jadi masih peralihan gitu, masih ada gambar-gambar, tapi kita juga udah harus pakai software gitu, kita udah harus kenal cara pakai software gitu.
Menurut gue yang bener-bener full software itu semester 5 atau 6, bener gak sih? Ya, Yang kita udah gak ada lagi 5 ke atas lah. tangan. Ya, semester 5 ke atas Sebenarnya itu ada kita pakai tangan, tapi kayak cuman sketsa doang kan. Dan itu tuh terus dicek ya sama dosen kita ya, sketsa kita tuh. Iya, jadi menurut gue sih bukan berarti kita gak ngegambar itu gak apa-apa, tapi menurut gue gak ngegambar dengan baik itu gak apa-apa, tapi minimal orang bisa ngerti lah sama gambar kita gitu. Dan sebenarnya apa yang kita pelajari yang benar-benar menjadi pola pikir DKV itu dibentuk di semester 5 ke atas ya, dimana kita mulai bikin konsep. Sebenarnya dari kayaknya semester 4 juga udah mulai sih. Oh iya semester 4 ke 4 atas kayaknya udah mulai deh. Karena kita udah belajar tentang DKV-nya kan. Udah diasah untuk punya pola pikir sebagai seorang desainer grafis. Ya, makanya sebenarnya kita diajarinnya tuh semua tentang konsep. Kayak misalnya software-software yang kita pakai itu kita asah sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya yang benar-benar nanya tuh yang emang beneran teman-teman kita juga nggak tahu gitu. Dan menurut gua skill kayak gitu tuh bakal terus berkembang sampai software itu berhenti berkembang gitu ya. Jadi menurut gua apa yang bener-bener gua pelajari sama kuliah bukan di software gitu, tapi di ilmunya gitu, lebih ke arah teorinya yang menjadi landasan cara kita berpikir gitu. Dan itu terbukti ya waktu semester akhir. Yang dilihat tuh konsepnya, terus idenya, alur berpikir kita gitu. Lebih diasah gitu di TA. Dan yang di pikiran kita diubah itu saat kita disuruh ganti topik. Yang harusnya kita, gue pengen nge-rebranding. Nah, itu tuh harusnya bukan itu yang kita cari. Topik yang lu mau bahas apa? Dari situ baru lu kembangin. Jadi di kita tuh ada 3 nanti TA-nya diminta pilih. Jadi ada skripsi, inovasi, sama karya desain. Di TA tuh gue pribadi merasakan bahwa apa yang gue pikir gue bisa lakukan itu malah gak bisa gitu loh. Malah gue merasa kayak ilmu gue tuh gak cukup. Nah ini saran juga buat kalian yang lagi kuliah mungkin, apalagi DKV mungkin ya. Gue saranin kalian harus cari juga pengetahuan tentang baca-baca gitu. Menurut gue itu penting banget dan bukan cuma lihat di masuk kelas terus dengerin dosen ngomong terus lu nyatet gitu mata kuliah teori misalkan. Menurut gue itu sama sekali gak cukup teman-teman semua. Menurut gue gak ada salahnya lu memperluas pengetahuan lu di luar DKV gitu. Iya, betul. Setuju banget gue. Mungkin setelah ini akan menjadi new normal yang bentuk perkuliahannya pun gue jujur gak kebayang sih kuliah DKV lagi COVID ini, jujur gue gak kebayang sama sekali gitu. Berharap yang terbaik aja, semoga cepat selesai karena ini udah mau semester baru ya, semoga sudah bisa masuk ke kampus lagi. Iya, betul. Semangat adik-adik. Terakhir. Kalau gue sendiri pengen tuh di internship di Jakarta karena mungkin buat prospek kerjanya juga nanti bakal lebih oke gitu. Gue mikirnya seperti itu dulu. Cuman gue jadi berpikir 2 kali untuk internship ke Jakarta karena internship itu belum tentu dibayar gitu, meskipun itu perusahaan yang besar. Emang waktu itu juga kita dua-duanya memang pengen banget untuk coba intern di luar Bandung ya, khususnya di Jakarta. Gue interview ke sebuah perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Emang bukan perusahaan yang besar banget, tapi gue melihat kayak ya tempat kerjanya oke lah, terus kerjaannya juga bisa dibilang gue happy gitu kayaknya kalau kerja di sana. Cuman begitu gue balik Bandung dan gue dapet balasan email accepted for unpaid internship gitu, dan di situ baru gue berpikir 2 kali karena dan itu tuh nggak cuman seminggu 2 minggu gitu, itu tuh 3 bulan kan. Iya betul banget, posisinya kita 3 bulan harus di sana gitu, makanya gue mulai berpikir kayaknya nggak gini gitu. Tapi mungkin ada aja teman-teman kita yang nggak dibayar tapi tetap kesana gitu kan. Ya karena ada juga yang memang kejar pengalaman, pengen bisa kerja di perusahaan besar, mungkin pengen bisa tinggal sendiri mungkin ya, dan ya itu pilihan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk apply ke
perusahaan yang sama. Ya, sebenarnya gue dulu yang apply, karena itu gue ada kenalan di perusahaan itu gitu. Jadi gue bilang ke lo kan, Ren mau nggak di sini, gue ada kenalan di sini ya, siapa tahu bisa masuk. Dan gue sebenarnya di interview duluan waktu itu sama perusahaan itu, dan ternyata diterima. Terus udah gitu lanjut lo di interview dan terus diterima juga, tapi dengan job desk yang berbeda. Oke, baiklah. Itu tadi gambaran yang sangat besar tentang kuliah DKV sampai kita magang ya. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa berguna buat teman-teman semua pendengar yang mungkin lagi pilih-pilih gitu mau kuliah kemana. Ya semoga berguna, bisa tahu juga gambaran yang lebih besar, yang lebih real mungkin di DKV. Dan buat yang lagi kuliah di DKV, kita mendukung kalian, semangat, jangan patah semangat, karena kita tahu emang capek juga kuliah di DKV. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa survive, apalagi di tengah-tengah pandemik ini yang menurut gue lumayan struggle juga sih yang kuliah di DKV tuh. Gak kepikir, gue jujur gak kebayang sama sekali. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Mungkin buat yang adik-adik kelas kita lah ya, semangat terus buat kalian yang lagi menghadapi situasi di masa COVID ini dengan masa kuliah. Semangat semuanya, dengan tugas yang mungkin lebih banyak katanya. Mungkin lebih banyak, tapi kalian harus tetap semangat. Pokoknya mah jangan menyerah sampai akhir, harus bisa survive sampai akhir. Ya, tuh banget. Yang tadi kita sampaikan itu pure pengalaman kita sharing pengalaman kita. Kalau misalnya mau penasaran dan pengen nanya-nanya, boleh banget ke Instagram kita aja. Nanti kita mungkin akan coba jawab buat kalian yang mungkin mau nanya-nanya tentang DKV. Ya, jadi sekian pembicaraan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga berguna, dan nanti di episode kedua juga kita masih mau ngobrolin tentang DKV, tapi topiknya lebih spesifik lagi. Nanti kita akan muncul lagi minggu depan, semoga. Sekian pembicaraan kita di episode pertama ini. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Dadah. Dadah.